Maraknya kasus tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum kepolisian ini menunjukkan lemahnya integritas penegak hukum di Indonesia. Tetapi kita sebagai masyarakat harus tahu sedetail-detailnya apa seharusnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Maka dalam video ini kita akan membahas masalah fungsi dan tujuan polisi dibentuk di Indonesia. Munculnya banyak kasus mengenai tindakan kriminal yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana ada polisi yang membunuh seorang mahasiswa, ada polisi yang melakukan penembakan, kemudian ada polisi yang menjadi bandar sabu, ada juga polisi yang sudah terlibat dalam kasus pembunuhan, malah diangkat jabatannya. Kemudian ada polisi yang menolak laporan masyarakat. Padahal pada kasus-kasus tersebut, polisi sudah sangat jelas sudah di luar rule of law yang ada di Indonesia. Ini adalah bukti yang sangat konkret betapa rendahnya integritas penegakan hukum di Indonesia, dalam tanda kutip, yaitu di dalam tubuh lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentu, saya punya banyak teman yang menjadi polisi dan mereka alhamdulillah baik. Memang tidak semua polisi melakukan tindakan kriminal, tetapi jangan lupa bahwa selain mereka adalah aparatur penegak hukum, mereka juga sebagai teladan bagi masyarakat. Di dalam Polri nomor 7 tahun 2022 dijelaskan di dalam pasal 3 bahwa ada 4 etika yang harus dilaksanakan atau menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia, yaitu ada etika kenegaraan, kemudian ada etika kelembagaan, ada etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Semuanya lengkap, di samping dijelaskan lebih lanjut di dalam pasal 6 angka 2 huruf B. Meskipun polisi yang menduduki di tatanan bawahan, ketika diperintah oleh atasannya yang menentang norma hukum, norma agama, kemudian norma kesusilaan, polisi bisa menolak. Artinya tidak ada alasan apapun. Misalnya di dalam kasus mantan ajudan Verdi Sambo yang hari ini ternyata mulai mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Ini sangat ironi. Kenapa demikian? Meskipun pengakuan mereka atas perintah, tetapi mereka tidak semerta-merta langsung lepas dari jerat hukum. Karena mereka diberikan kewenangan oleh negara untuk menolak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di pasal 2 dijelaskan, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, pengayoman, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat. Di samping itu, dijelaskan lebih lanjut di dalam pasal 4. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk menjaga
keamanan dalam negeri, kemudian pengayoman, menjaga ketertiban, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat dengan dasar menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ada berbagai persepsi yang muncul di publik hari ini bahwa tidak ada kasus yang akan diproses secara jujur sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa diviralkan terlebih dahulu. Ini sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena ketika masyarakat sudah tidak percaya terhadap penegak hukum, maka potensi ketidakpercayaan terhadap pemerintah, kemudian ada distrust di lapangan. Dan kita tahu Indonesia adalah negara hukum, tetapi ketika masyarakatnya tidak percaya terhadap penegak hukum, maka bukan tidak mungkin di masa mendatang main hakim sendiri akan marak dilakukan oleh masyarakat. Dan itu tentu kita tidak inginkan. Oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum.